perusahaan transportasi luar angkasa swasta yang berada di Amerika Serikat milik Elon Musk. Mereka memiliki sebuah program yang bernama Starship, dan Starship ini sendiri merupakan pesawat ruang angkasa yang dapat dipergunakan kembali setelah diluncurkan. Dan Starship ini adalah kombinasi dari roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat mengangkut lebih dari 100 orang sekaligus menuju ke planet merah. Dan roket ini hadir dalam beberapa konfigurasi. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang sangat aneh dan belakangan sedang menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai media yang ada di dunia ini. Peristiwa ini berhubungan dengan misteri apakah manusia bisa terbang ke ruang angkasa, bisa menembus langit atau mengirimkan roket ke ruang angkasa. Ada beberapa video yang menjadi perdebatan nih, geng. Salah satu contohnya adalah video yang memperlihatkan roket dari SpaceX milik Elon Musk sedang melakukan uji terbang. Nah, di video tersebut terlihat awalnya roket itu terbang lurus ke atas, lalu tiba-tiba berbelok ke arah kiri. Tidak lama setelah roket itu berbelok, rupanya ada sebuah fenomena yang menjadi tanda tanya banyak orang. Yang mana di video tersebut memperlihatkan terjadi sebuah fenomena seperti ledakan di udara, tetapi tidak ada api sama sekali. Jadi nggak timbul apinya gitu. Nggak seperti ledakan pada umumnya. Tapi justru yang terjadi adalah penampakannya seperti pecahan air. Mirip seperti ketika kita lempar batu ke sungai atau ke genangan air, lalu airnya itu menyebar gitu. Mirip seperti itu, kalian boleh cek videonya. Dari video itu kita bisa lihat sendiri ya, terlihat seperti bukan ledakan, bener-bener seperti air yang terpecah. Dan hal ini baru heboh di era modern sekarang karena semua fenomenanya, semua kejadiannya terekam oleh kamera yang sudah canggih. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok baru sekarang kejadian fenomena ini bisa terjadi? Nah, sebenarnya jawabannya bukan baru kali ini terjadi, tetapi melainkan baru saat ini kita mampu merekam fenomena tersebut karena penciptaan kamera semakin kesini teknologinya semakin maju. Nah, fenomena seperti ini itu direkam oleh banyak orang, termasuk salah satunya ada sebuah rekaman dari jendela pesawat terbang. Di sana terlihat sangat jelas roket milik SpaceX tersebut seperti menghantam genangan air. Lalu gara-gara fenomena tersebut akhirnya timbul kembali nih isu lama yang mengatakan kalau bumi kita ini terlindungi atau terkurung di dalam sebuah kubah, yang belakangan kubah ini dianggap terbuat dari air yang tidak akan pernah mampu ditembus oleh manusia. Lalu apakah teori-teori ini atau isu-isu ini benar adanya? Sekarang kita bahas satu persatu dan nanti kalian bisa nilai sendiri. Kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri mengenai fenomena-fenomena yang terjadi. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas kejadian yang dialami oleh SpaceX ketika mereka melakukan uji coba. Seperti yang kita tahu ya, SpaceX ini kan perusahaan transportasi luar angkasa swasta yang berada di Amerika Serikat milik Elon Musk. Mereka memiliki sebuah program yang bernama Starship, dan Starship ini sendiri merupakan pesawat ruang angkasa yang dapat dipergunakan kembali setelah diluncurkan. Dan Starship ini adalah kombinasi dari roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat mengangkut lebih dari 100 orang sekaligus menuju ke planet merah. Dan roket ini hadir dalam beberapa konfigurasi dan dapat membawa awak serta kargo atau barang-barang gitu ya menuju ke orbit bumi, bulan, Mars dan juga sekitarnya. Starship juga diklaim itu mampu melakukan transportasi ke beberapa titik di bumi dan memungkinkan perjalanan kemanapun di dunia hanya dalam waktu kurang dari 1 jam aja.
Nah, lalu untuk memastikan semua program-program yang dimiliki oleh SpaceX ini dapat berhasil gitu ya, akhirnya SpaceX melakukan uji coba nih geng. Jadi uji cobanya itu terhadap roket-roket mereka ini sebelum nantinya akan dikomersilkan. Nah, salah satu uji coba itu dilakukan pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2023. Ketika itu tepat pada pukul 8 pagi waktu setempat, yaitu di Starbase SpaceX yang berlokasi di daerah Boca Chica, Texas Selatan, Amerika Serikat. Karena ini merupakan uji coba, jadi di saat itu diluncurkanlah pesawat tanpa awak yang dijadwalkan akan melakukan perjalanan selama 90 menit mengelilingi bumi sebelum akhirnya nanti akan ditargetkan mendarat di dekat Hawaii. Starship ini diisi dengan menggunakan lebih dari 4.500 metric ton propelan sebelum akhirnya diluncurkan. Tapi sayangnya, pada peluncuran pertamanya ini, Starship justru mengalami kegagalan, geng. Seperti yang kita tahu ya, geng, pesawat ruang angkasa atau roket itu kan ada beberapa bagian ya, yang mana nantinya semakin tinggi dia akan semakin melepas bagian per bagiannya. Dan nantinya akan tersisa bagian yang paling atasnya aja untuk terus menuju ke langit. Bagian paling atas itu diberi nama sebagai Starship tadi. Sementara bagian bawahnya diberi nama Super Heavy. Nah, permasalahan di saat uji coba yang gagal ini, ternyata di saat itu bagian Starship-nya justru tidak bisa terlepas dari Super Heavy. Nah, jadinya bagian Starship itu ketarik lagi ke bawah dan mau tidak mau pihak SpaceX memutuskan untuk meledakkan pesawat ruang angkasa tersebut sehingga pesawat itu jatuh di Teluk Meksiko setelah 4 menit lepas landas. Ya, karena ditakutkan kalau nggak diledakkan bisa jatuh di pemukiman warga. Dan ini bisa menyebabkan korban jiwa. Tapi kebayang gak sih geng, dalam tempo waktu 4 menit berapa miliar itu, berapa ratus miliar rupiah yang hilang dalam uji coba tersebut. Gila gak tuh? Jadilah di saat itu gagal tuh program pertamanya. Lalu karena gagal di uji coba pertama, akhirnya SpaceX melakukan uji coba lagi untuk kedua kalinya, yang mana kali ini mereka sudah yakin, sudah merevisi semuanya, sudah mengatur ulang semuanya, dan dilakukanlah uji coba 7 bulan kemudian. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023 pukul 8 pagi waktu setempat di tempat yang persis sama dengan tempat peluncuran pertama. Pada peluncuran kedua ini, SpaceX melakukan sistem yang baru yang disebut sebagai hot staging, yaitu mesin yang ada di tingkat atas akan menyala sebelum Starship dan Super Heavy terpisah sepenuhnya. Nah, dan di uji coba kedua ini, sangat banyak orang yang menyaksikan fenomena yang mengagumkan tersebut, yang mana ada beberapa orang yang mencoba untuk mengabadikan momen peluncuran pada uji coba kedua ini. Jadi rata-rata orang tuh pada ngerekam. Nah, tapi lagi-lagi sayangnya di uji coba yang kedua ini, SpaceX kembali mengalami kegagalan. Untuk permasalahan kali ini berbeda dengan permasalahan yang pada awalnya. Kalau yang kali ini Starship-nya sudah berhasil terpisah dari Super Heavy. Tetapi tidak lama setelah terpisah, Super Heavy tiba-tiba meledak dan bagian atas dari Starship juga meledak sebelum mencapai target ketinggian. Jadi gagal total. Lalu SpaceX memberikan keterangan nih, kegagalan tersebut disebut sebagai pembongkaran cepat yang tidak terjadwal segera setelah tahap pemisahan sementara mesin Starship menyala selama beberapa menit dalam perjalanan ke luar angkasa. SpaceX meyakini bahwa sistem penghentian penerbangan otomatis pada tahap kedua ini sudah memicu kebakaran yang sangat lambat ketika roket sedang menuju ke arah yang lebih rendah di Teluk Meksiko. Nah, jujur aja sebenarnya penjelasan dari SpaceX ini banyak orang yang nggak paham. Itu maksudnya kayak gimana, karena itu kan penjelasannya teknis banget gitu. Lalu geng, dari dua kegagalan tersebut, SpaceX itu tidak menyerah. Mereka terus melakukan perbaikan dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dan kembali melakukan uji coba dan kembali merencanakan untuk melakukan uji coba yang lain. Nah, kabarnya sih uji coba selanjutnya yang ketiga nanti itu akan dilakukan pada tahun 2024 ini, tepatnya di bulan depan yaitu Februari. Meskipun sebenarnya mereka masih belum mendapatkan izin resmi dari Federal Aviation Administration atau Administrasi Penerbangan Federal Amerika Serikat. Nah, tetapi untuk uji coba yang kali ini, SpaceX mengatakan mereka sangat optimis kalau mereka akan mendapatkan izin tersebut pada bulan Februari tahun 2024 nanti ketika uji coba peluncuran dilaksanakan lagi.
Nah lalu geng, di dalam beberapa uji coba yang dilakukan oleh SpaceX, di uji coba yang kedua itu banyak rekaman-rekaman dari orang yang menonton aksi peluncuran tersebut merasa aneh dengan hasil rekaman mereka. Orang-orang yang merekam serta menyaksikan uji coba tersebut melihat sendiri bahwa roket Starship tersebut yang diakui oleh SpaceX gagal gara-gara meledak itu terlihat seperti bukan meledak. Yang mana mereka mengatakan seharusnya kalau itu meledak itu kan bakal terlihat ada api-apinya gitu ya. Kelihatan tuh setelah ledakan pasti ada kobaran api. Nah tetapi ini enggak. Di dalam video tersebut terlihat seperti nyemplung ke air. Dan dari sana banyak yang meyakini kalau kegagalan yang dialami oleh SpaceX ini bukan karena ledakan, tetapi lebih tepatnya roket mereka itu terhenti karena menabrak kubah air yang berada di angkasa, yang mana itu merupakan selimut dari bumi yang sebenarnya tidak bisa ditembus. Nah, apakah hal ini berbukti ataukah ada teorinya sendiri tentang kubah air tersebut? Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan tentang ini, yaitu sebuah teori yang bernama Firmament of the Sky. Sebenarnya nih geng ya, asumsi tentang kepercayaan kalau bumi kita ini dilapisi atau terkurung oleh sebuah kubah yang terbentuk dari air, ini bukanlah sebuah hal atau isu atau teori yang baru-baru ini. Jadi ini udah sejak lama dipercaya oleh orang-orang penganut bumi datar. Orang-orang yang percaya kalau bumi ini bukan bulat tetapi melainkan berbentuk datar. Ya mungkin kalian tahu ya, komunitas Flat Earth. Orang-orang yang beberapa tahun belakangan menentang soal kepercayaan umat manusia mengenai bentuk bumi yang selama ini dipercaya bulat. Dan para penganut Flat Earth ini tidak mempercayai setiap pergerakan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh NASA. Apalagi mengenai klaim kalau NASA pernah menerbangkan Apollo ke bulan. Sebenarnya konsep dari bumi datar sendiri itu ada di dalam filsafat Yunani yang mengatakan kalau bumi ini merupakan benda yang tidak bergerak, karena kalau misalkan bumi ini bergerak atau berotasi seperti yang kita ketahui selama ini, maka awan-awan yang kita lihat ada di langit setiap harinya akan tertinggal. Nah, itu logika yang keluar dari filsafat Yunani. Para filsuf Yunani di saat itu mengajarkan kalau langit itu berbentuk bola padat yang berputar dan menahan semua bintang agar berada pada tempatnya. Nah, jadi bukan bumi yang bulat, melainkan langitlah yang bulat, dan langit berputar mengelilingi bumi. Hal ini sesuai dengan pandangan geosentris. Mereka menganggap kalau semakin besar surga, maka semakin kuat juga langit yang menjaga agar bintang-bintang tidak terbang dan terpisah satu sama lain. Karena filsafat Yunani tidak mempercayai atau tidak menganut bahwa bumi ini bisa melakukan rotasi, maka bisa dipastikan kalau mereka menganggap bumi ini dalam kondisi diam, yang mana ini hanya bisa terjadi kalau bentuknya datar. Jadi secara tidak langsung mereka percaya kalau bentuk bumi ini datar. Lalu selain itu, para penganut Flat Earth nih, kita kembali lagi kepada penganut Flat Earth. Mereka itu percaya kalau bumi ini dilindungi oleh sebuah kubah, yang mana kubah ini menutupi cakrawala langit atau biasa disebut dengan firmament kalau di dalam bahasa Inggris. Istilah dari firmament sendiri itu ada di dalam Alkitab umat Kristen. Nah, ini coba kita kutip ya, tepatnya di Kejadian 1:6-7 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian." Itu menurut kepercayaan di dalam Alkitab, geng. Nah, ini koreksi gua kalau salah dalam menyampaikan karena gua muslim, jadi mungkin akan ada hal yang keliru nih. Silakan koreksi di kolom komentar, oke? Jadi di situ kita bisa lihat sendiri ya, di dalam kitab orang Kristen sudah diucapkan mengenai isu yang sedang kita bahas ini. Dan berdasarkan dari tafsir ayat tersebut disebutkan bahwa Tuhan membagi air kemudian membuat cakrawala, lalu memisahkan air yang di bawah cakrawala dari air yang ada di atasnya, sehingga asumsinya ada dua bagian air, yaitu air yang ada di bumi, ya kan, air sungai, air laut dan segala macam, dan air yang ada di atas bumi alias udara. Air yang di atas bumi inilah yang disebut cakrawala, sehingga dikatakan itu merupakan sebuah batas yang sangat kuat dan tidak mampu ditembus oleh manusia. Nah, lalu kalau kita merujuk kepada bahasa Ibrani nih, bahasa umat Yahudi gitu ya, cakrawala ini disebut dengan rakia. Dan para ahli kitab memahami kalau rakia itu sebagai sebuah struktur seperti kubah yang kokoh yang mereka percaya diciptakan oleh Tuhan dengan memisahkan air menjadi dua bagian, sehingga ada air yang berada di atas rakia
rakia dan air yang berada di bawahnya. Air yang di atas itu dihalangi oleh rakia ini sehingga bumi bisa dihuni oleh makhluk hidup. Sementara air yang ada di bawah rakia itu menyatu di satu tempat yang kemudian membentuk laut dan memungkinkan munculnya daratan yang kering yang menjadi tempat tinggal bagi manusia, hewan, serta tumbuhan. Nah, itu menurut kepercayaan mereka. Nah, lalu selain itu, ada lagi nih geng, ayat Alkitab yang kurang lebih mendeskripsikan hal yang sama, yaitu Amos 9:6, yang artinya, yang mendirikan ujungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Jadi nih geng, menurut buku Exegetical Commentary of the Book of Amos yang ditulis oleh Richard S. Cripps, dikatakan kalau tafsir di dalam ayat ini kemungkinan langit itu terikat atau dipasang ke dalam sebuah kubah yang kokoh yang ujung-ujungnya berada di atas bumi. Nah, terus ini gue tampilkan sedikit nih geng, sebuah gambar ilustrasi mengenai sebuah pemahaman alam semesta yang mana ini mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang percaya dengan pemahaman alam semesta versi jadul ini, versi kuno, versi lama ini. Karena seperti yang kita tahu ya, banyak di dunia ini orang-orang yang berkelompok mempercayai sebuah pemahaman. Ada yang percaya teori konspirasi, ada yang mempercayai kalau bumi itu bulat, bumi itu datar, dan lain-lain lah. Banyak kelompok-kelompoknya. Kalau kita lihat dari gambar ini, di bagian paling dasar, ada yang disebut dengan pillar of earth atau pilar bumi. Dan pilar-pilar itulah yang menahan bumi selama ini, sehingga bumi masih berdiri dengan kokoh hingga sekarang. Nah, ini menurut kepercayaan dari pemahaman lama ini. Nah, lalu di atas dari pilar itu, ada yang bernama underworld atau dunia bawah. Jadi kalau memang teori ini benar, itu artinya konspirasi mengenai kehidupan bawah tanah seperti bangsa Agartha yang selama ini dikatakan hidup di dalam perut bumi, ya bisa jadi benar adanya. Jadi teori firmamen atau teori kalau bumi ini dilindungi oleh kubah itu didukung oleh teori konspirasi mengenai keberadaan bangsa Agartha. Nah, lalu terlihat lagi ya di gambar ilustrasi tersebut, di atas underworld itu ada earth yang menjadi tempat hidup kita sekarang atau yang kita sebut dengan bumi. Nah, lalu kita perhatikan lagi di gambar itu, di atas earth ada yang namanya firmament with the stars yang berbentuk seperti kubah yang menyelimuti earth atau menyelimuti bumi. Nah, itulah yang dipercaya kalau bumi kita ini terlindungi oleh kubah yang mana kubah itu terdapat banyak bintang-bintang. Namun di gambarnya firmament ini tidak hanya terdapat bintang-bintang, masih ada bulan, matahari, dan hal-hal lainnya. Nah, lalu kemudian di atas firmament with the stars ada Ocean of Heaven yang juga bentuknya seperti kubah. Tapi bedanya, Ocean of Heaven ini di ujungnya bermuara kepada Primeval Ocean yang mana ini berada di luar bumi. Jadi bisa dikatakan air yang ada di Ocean of Heaven dan juga Primeval Ocean itu menyatu. Lalu yang berada paling atas alias yang berada di luar cakupan wilayah yang gue sebutkan tadi ada Heaven of Heavens alias surga tertinggi. Di sini kita nggak boleh ngejudge dulu ya, geng. Gue di sini hanya menyampaikan informasi bahwa ada sebagian besar orang di luar sana mempercayai tentang teori ini. Jadi, teori ini tidak memaksa kalian untuk mempercayai hal ini, tetapi melainkan hanya menjadi sumber informasi ya, sekedar kalian tahu aja gitu. Jadi nih, geng, kepercayaan mengenai ayat Alkitab tersebut menjadi sebuah keyakinan kosmologi, terutama pada abad ke-8 di Eropa. Yang mana pada saat abad ke-8, Eropa ya sedang mengalami kemunduran ilmu pengetahuan karena semuanya harus dikaitkan dengan doktrin agama. Salah satu contoh kasus yang pernah gue bahas ya di salah satu video gue yang membahas tentang reformasi gereja. Yang mana ketika itu ada seorang filsuf, astronom, dan juga ahli matematika yang bernama Galileo Galilei yang mengemukakan pandangannya mengenai bumi bukanlah pusat tata surya, melainkan matahari atau yang disebut dengan heliosentris. Nah, itu tuh pusat tata surya. Tetapi ketika itu, justru Galileo ini diadili atau dihukum karena dia dianggap sesat atau bid'ah. Karena hal itu bertentangan dengan pemahaman yang dipercayai oleh umat Kristen di masa itu. Alias dia menentang pemahaman yang sudah diberikan oleh gereja. Yang mana di saat itu, semua orang diberikan pemahaman mengenai bumi adalah pusat tata surya. Lalu, pemahaman yang sama juga terjadi dengan konsep firmamen ini, geng. Yang mengatakan kalau di atas bumi terdapat sebuah kubah berbentuk air yang diciptakan
diciptakan oleh Tuhan untuk menyelimuti bumi. Yang mana pemahaman ini menjadi sebuah kebenaran absolut di saat itu, sehingga membuat masyarakat Eropa di zaman itu menganggap kalau ini merupakan fakta ilmiah yang sejalan dengan Alkitab. Jadi bisa dikatakan pemahaman tentang firmamen ini sebenarnya adalah pemahaman yang kuno, pemahaman yang sudah dipercayai oleh orang-orang Eropa di zaman dahulu. Nah, tetapi sampai saat sekarang ini, walaupun abad ke-8 sudah berakhir di Eropa, masih banyak orang yang mempercayai tentang kubah ini. Ya, sekarang timbul lagi nih fenomena ketika roket SpaceX terbang keluar angkasa. Di saat itu terjadi seperti tabrakan dengan air. Ya, otomatis kepercayaan tentang firmamen ini kembali muncul, kembali mencuat. Karena sebelum-sebelumnya memang perihal firmamen ini nggak terlalu populer. Mungkin jarang sekali orang yang mendengar. Tidak sefamiliar atau tidak seviral pembahasan tentang bumi datar atau flat earth. Tetapi semenjak adanya kejadian SpaceX kemarin, itu teori tentang firmamen diangkat habis-habisan. Lalu gara-gara SpaceX tidak berhasil menerbangkan roket mereka, hal ini semakin menambah ketidakpercayaan umat manusia terhadap NASA. Yang mana NASA mengklaim kalau mereka sudah berhasil menerbangkan Apollo sampai ke bulan. Ya, kita bisa lihat SpaceX yang canggihnya juga luar biasa dan dibuat di era modern aja, jangankan ke bulan, untuk meninggalkan bumi aja belum mampu gitu. Dan terlihat dengan jelas roket SpaceX semacam menabrak sesuatu yang dianggap oleh orang-orang yang menyaksikannya langsung adalah menabrak air. Yang mana ini merupakan kepercayaan lama yang disebut dengan firmamen. Kalau menurut kalian gimana, geng? Kalian setuju nggak dengan anggapan tersebut? Kalian percaya nggak kalau Apollo yang di zaman dulu itu bisa menembus langit, sementara SpaceX dengan roket tercanggihnya dia, roket versi terbaru sekarang, itu justru nggak bisa menembus langit? Ada apa? Nah, jadinya banyak orang yang mengatakan kalau NASA merekayasa semua klaim mereka mengenai pendaratan mereka di bulan. Sebelumnya kita udah pernah ngebahas gitu, geng, ya, tentang mengenai konspirasi pendaratan Neil Armstrong ke bulan yang kabarnya dikatakan itu banyak yang tidak percaya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di video-video tersebut memperlihatkan dengan jelas kalau ada footage yang sudah diperbaiki kualitasnya, alias itu video kan video zaman dulu. Nah, sekarang kan belakangan video-video itu udah bisa dinaikkan kualitasnya, editannya itu diperbaharui sehingga terlihat dengan jelas setiap objek yang ada di video tersebut. Dari beberapa video yang sudah tersebar sekarang, NASA sama sekali tidak memberikan klarifikasi mengenai video-video mereka di zaman dahulu yang mengklaim kalau mereka pernah ke bulan, tapi justru memperlihatkan pesawat ruang angkasa atau Apollo-nya mereka itu justru seperti terbuat dari karton alias ringkih banget. Padahal di dalam proyek itu mereka membawa 3 orang astronot ke ruang angkasa. Kalau mungkin zaman dahulu kita semua bisa percaya atau orang-orang zaman dahulu bisa percaya melihat video tersebut gara-gara kualitasnya yang low res, alias kualitasnya tuh yang rendah dan samar-samar. Tetapi untuk zaman sekarang sudah ada teknologi-teknologi yang dapat menaikkan kualitas video. Kita contohin aja kayak di Netflix, video-video era zaman Perang Dunia Kedua itu udah banyak banget yang di coloring, terus kualitas grafiknya itu jauh lebih bagus lagi. Nah, itu semua terlihat dengan jelas apapun yang terjadi di zaman dahulu. Nah, begitu juga dengan video-video NASA yang mengklaim kalau mereka sudah pernah mendarat di bulan. Video tersebut menjadikan orang-orang yang selama ini percaya dengan NASA jadi berbalik arah. Mereka tidak percaya dengan NASA dan mengatakan kalau NASA selama ini berbohong. Lalu kembali lagi dengan pembahasan firmamen tadi yang mengatakan kalau di langit itu ada lapisan air. Nah, hal ini bakal menimbulkan tanda tanya. Bagaimana dengan satelit-satelit yang diorbitkan? Itu patut dipertanyakan, apakah selama ini satelit itu benar-benar ada? Sederhananya, satelit merupakan sebuah benda angkasa yang bisa memantau area yang ada di luar bumi, sehingga satelit seharusnya berada di luar angkasa alias lebih tinggi dari daratan kita dan berada di tempat edarnya untuk mengelilingi bumi, yang istilahnya itu yaitu tadi mengorbit. Jadi dia terus-menerus mengelilingi bumi, ya kan? Yang mana hal ini terjadi sesuai dengan fungsinya. Nah, satelit sendiri itu dibagi ke beberapa jenis. Ada yang untuk memprediksi cuaca, lalu untuk komunikasi, navigasi, penginderaan jauh, ilmiah, dan juga militer. Satelit, cara bekerjanya adalah akan memancarkan gelombang mikro yang akan ditransmisikan ke radio yang ada di stasiun bumi. Nah, katanya kayak gitu tuh secara fungsinya. Tapi yang jadi pertanyaannya, kalau memang satelit ini bekerja dari ruang angkasa, terus memancarkan gelombang mikro untuk beberapa keperluan seperti komunikasi, lalu mengapa dunia masih panik kalau kabel bawah laut alias kabel fiber internet yang terletak di dasar laut itu putus? Kita contohin aja kayak baru-baru ini, perang antara Yaman dengan Israel. Yaman mengancam
ada jalur internet yang berada di dasar laut mereka. Mereka mengancam kalau macam-macam nanti internet seluruh bumi bakal mati karena kabel bawah lautnya bakal dipotong. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebenarnya kita mendapatkan sinyal internet itu dari satelit apa dari kabel itu? Jadi apakah sebenarnya satelit komunikasi itu benar-benar ada? Sementara kita jarang sekali mendengar kalau satelit-satelit tersebut selama di ruang angkasa mendapatkan perawatan, mendapatkan servis, dan lain-lain. Yang justru manusia di bumi lebih fokus kepada kabel optik bawah laut untuk keperluan komunikasi. Dan juga seperti yang kita tahu, bahwa di muka bumi ini masih banyak tower pemancar sinyal untuk daerah-daerah tertentu. Padahal secara logikanya, kalau memang satelit tersebut berada di ruang angkasa, otomatis sinyal itu akan secara merata terbagi ke permukaan bumi. Lalu mengapa masih ada daerah-daerah yang belum kebagian pemancar gitu ya, alias tower telekomunikasi gitu ya, itu tidak mendapatkan sinyal? Itu menjadi pertanyaan yang besar juga. Nah, lalu kita juga bisa lihat dari fungsi satelit terhadap navigasi. Navigasi itu kayak Maps, Google Maps, kayak Waze gitu. Kita ambil aja satu contoh Google Maps. Di Google Maps tersebut, selain bisa membantu kita untuk mengarahkan jalan, kita juga bisa menggunakan mode Street Views. Dengan mode tersebut, kita bisa melihat dengan jelas jalan serta bangunan sekitarnya. Selama ini, banyak yang menganggap kalau Google Earth, Google Maps, atau Google Street Views itu merupakan hasil dari tangkapan kamera satelit katanya. Padahal nih, pada kenyataannya, Google masih menggunakan cara manual, yaitu mobil Google Street Views yang menangkap sendiri suasana atau kondisi setiap area yang dia lewati. Dan bahkan juga ada Google Street Views yang berasal dari kamera netizen yang diupload ke Google. Dan bahkan itu kabarnya setiap orang yang membuat itu bisa mendapatkan penghasilan kalau jasa mereka ketika membuat titik-titik di dalam Google tersebut dipakai oleh netizen. Nah, mereka tuh mendapatkan upah dari pihak Google. Nah, lalu juga Google menggunakan drone, menggunakan pesawat untuk keperluan Google Maps dan juga Google Earth. Nah, yang jadi pertanyaannya, lalu satelit fungsinya apa kalau Google masih pakai sistem manual kayak gitu? Dan selama ini mungkin kita berpikir ada beberapa foto yang ada di Google itu dianggap sebagai tangkapan kamera satelit karena memang dari atas bumi kayak gitu. Nah, tapi tahukah kalian kalau foto seperti itu sebenarnya bisa dibuat dengan menggunakan kamera yang berasal dari objek yang berada di bumi alias di tanah, bukan di udara. Ya, maksudnya tuh kameranya itu ada di jalan gitu, bukan sambil terbang, bukan dari satelit di luar bumi. Kita contohin aja kayak kamera 360 yang ada di mobil. Kalian pernah lihat ya? Kalau kalian perhatikan, itu seolah-olah mobil kalian direkam dari atas. Padahal itu cara kerjanya adalah di setiap sudut mobil itu dipasangi kamera. Ada yang di depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, semua hasil tangkapan dari kamera itu digabungkan menjadi satu. Jadi kelihatannya kayak terekam dari atas. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Jadilah hal itu dipertanyakan lagi, fungsi dari satelit buat apa? Katanya selama ini satelit juga menangkap gambar menjadi kamera atau menjadi pemantau dari atas atau dari luar bumi. Toh ternyata aslinya gambar-gambar yang kita lihat selama ini itu adalah hasil tangkapan yang tidak sepenuhnya berasal dari satelit. Dan timbullah pertanyaan, benarkah satelit itu ada? Nah, lalu geng, ada sebuah kejadian nih geng yang berhubungan dengan satelit, yaitu di mana sebuah satelit yang diklaim milik perusahaan Samsung. Satelit ini jatuh di halaman depan rumah milik seseorang yang bernama Nancy Welke. Dia ini tinggal di daerah Michigan, Amerika Serikat. Ketika itu, dia dan suaminya mendengar adanya suara benturan keras yang berasal dari halaman depan rumahnya. Lalu tidak lama kemudian mereka keluar rumah dan melihat ada sebuah benda aneh yang memiliki 4 kaki dengan kotak yang terbungkus dengan aluminium foil dan juga solar panel yang ada di atasnya. Di dalam kotak itu ada 2 kamera besar dan 1 HP Samsung. Nah, selain itu, alat tersebut juga memiliki beberapa plakat Samsung dan tulisan yang berada di setiap sisi kotaknya bertuliskan Space Selfie. Nah, bagi sebagian orang, penampakan dari benda tersebut sangat aneh sehingga banyak orang yang mempertanyakan, ini yang diklaim satelit kok kayaknya nggak secanggih yang dibayangkan gitu. Dan kalaupun benar itu adalah satelit, apakah benar satelit yang dimaksud terbang mengorbit bumi? Atau selama ini satelit tersebut hanya terbang rendah menangkap semua view yang dia lewati. Nah, hal ini semakin menimbulkan tanda tanya dan memperkuat teori tentang firmament bahwa bumi tidak bisa ditembus dan bumi terkurung oleh air.
Nah, jadi gimana nih geng menurut kalian dari pembahasan yang kita bahas ini? Ini bukan statement gua, ini bukan opini gua pribadi nih geng. Ini dari data-data yang ada di muka bumi ini. Jadi pembahasan ini sekarang sedang panas-panasnya dibahas oleh dunia internasional. Dan hal ini menciptakan pro dan kontra di antara orang-orang yang percaya dan tidak percaya kalau selama ini umat manusia pernah mendarat di bulan atau menembus langit. Nah, gimana menurut kalian? Secara opini kalian, apakah kalian percaya dengan hal itu atau enggak? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.